Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Perkenalkan, nama saya Akbar Tuwi Febrianto dengan NIM 1262052110006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah saya, tugas UTS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Di sini saya sudah membuat PPT interaktif. Di tampilan awal, di sini saya akan menjelaskan tampilan awal terlebih dahulu. Di sini terdapat beranda, tujuan, materi, contoh, kuis, dan rangkuman. Di mana setiap menu di sini nanti dapat diklik untuk melihat isinya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam kelas 4 MI dengan materi hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Kita klik lihat petunjuk. Di sini terdapat beberapa petunjuk penggunaannya. Di antaranya yang pertama, beranda untuk menuju halaman utama, tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran, materi untuk melihat materi, kuis untuk mengerjakan kuis, dan rangkuman untuk melihat rangkuman. Nah, selanjutnya kita klik ke menu tujuan. Di sini terdapat beberapa tujuan peserta didik dalam materi kali ini. Selanjutnya kita klik ke materi. Di sini terdapat 3 subbab materi. Yang pertama yakni mengenai sebab para Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah. Kita klik. Nah, ini nih materinya, yakni Nabi Muhammad SAW setiap hari menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Penderitaan kaum muslimin membuat Nabi merasa sedih. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Beliau pun mulai menyadari bahwa Makkah bukan lagi tempat yang baik untuk mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian menganjurkan kaum muslimin baik perempuan maupun laki-laki untuk hijrah ke Habasyah. Dengan hijrah itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan aman dan damai, sehingga mereka mampu kembali melanjutkan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengetahui bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Pemilihan Habasyah sebagai negeri hijrah adalah karena negeri itu juga mudah dijangkau dengan perahu. Kita klik selanjutnya, kita ke submateri yang kedua, yakni mengenai peristiwa hijrah ke Habasyah. Peristiwa hijrah ke Habasyah tahap pertama. Perintah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah dilaksanakan kaum muslimin dengan ikhlas. Ada juga yang tidak ikut hijrah ke Habasyah, mereka tetap tinggal di Makkah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang hijrah berangkat dari kota Makkah dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Setelah sampai di pantai Laut Merah, mereka menaiki perahu untuk berlayar ke Habasyah. Dalam tahap pertama, rombongan ini terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Di antaranya yang pertama Utsman bin Affan bersama istrinya yakni Ruqayyah, merupakan putri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Hudzaifah beserta istrinya yakni Sahla binti Suhail bin Amr. Kemudian Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah, kemudian Utsman bin Maz'un, Abdurrahman bin Auf. Kemudian rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Sesampainya di Habasyah, mereka diterima dan dihormati dengan penghormatan yang sebaik-baiknya oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi merupakan raja negeri Habasyah.
Kemudian raja menempatkan mereka di Negas yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray, yang merupakan wilayah pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Makkah yang selalu menyiksa mereka telah takluk oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka kembali ke Makkah. Ketika mereka sampai di dekat kota Makkah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut adalah bohong. Keadaan di Makkah ternyata belum aman. Maka mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Peristiwa hijrah Habasyah tahap kedua. Setelah kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kembali ke Makkah, kaum kafir Quraisy semakin merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat rintangan tipu muslihat kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya selama beberapa tahun tidak mendatangkan hasil dan tidak membawa kemenangan yang diinginkan. Kaum kafir Quraisy membuat undang-undang pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib serta semua pengikut Nabi Muhammad SAW. Isi undang-undang pemboikotan itu antara lain, yang pertama, Nabi Muhammad dan keluarganya serta pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan kaum Quraisy lainnya. 2. Kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli dengan Nabi Muhammad dan keluarga serta pengikutnya. 3. Kaum Quraisy dilarang menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad dengan keluarga serta pengikutnya. 4. Kaum Quraisy tidak diperkenankan untuk mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad dan keluarga serta pengikutnya. 5. Undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Selanjutnya, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Adapun mereka yang hijrah ke Habasyah tahap kedua berjumlah 101, terdiri atas 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Yang menjadi kepala rombongan tersebut adalah Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kaum kafir Quraisy mendengar kaum muslimin hijrah ke Habasyah, maka mereka mengutus Amr bin As dan Amrah bin Walid untuk menemui Raja Habasyah dan meminta kepada Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin. Sebelum Raja Najasyi menjawab kedua utusan kaum kafir Quraisy dari Makkah tersebut, beliau meminta pertimbangan kepada wakil dari kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian Raja Najasyi menolak permintaan dari utusan kaum kafir Quraisy Makkah. Kaum muslimin tetap diperbolehkan tinggal di negeri Habasyah dan ada sebagian yang selamanya tetap tinggal di Habasyah untuk mengembangkan agama Islam. Lanjut ke submateri yang ketiga, yakni kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Sejak sebelum berangkat hijrah ke Habasyah, para sahabat sudah bersabar menghadapi ancaman dan kekejaman kaum kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berjual beli barang, menjalin persahabatan, dan mengasihi dengan kaum Quraisy Makkah. Belum lagi ancaman dan siksaan yang selalu menghampiri kaum muslimin apabila kedapatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ancaman dan rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin tidak membuat patah semangat. Semuanya dihadapi dengan kesabaran. Mereka yakin di balik semua ancaman dan siksaan itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu membantu dan menjaga kaum muslimin. Semakin diancam, mereka semakin bersemangat untuk mendakwakan ajaran agama Islam. Ketika mereka berangkat hijrah ke Habasyah, hal yang dilakukan yakni dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi.
seorang demi seorang atau berdua dengan istrinya, agar perjalanan mereka tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Jika perjalanan mereka sampai diketahui, mereka akan mendapat gangguan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy. Di tengah malam, kaum muslimin mengendap-endap menuju ke pelabuhan untuk berlayar menuju negeri Habasyah. Kita klik menu lanjut. Selanjutnya yakni di tengah perjalanan berlayar, kaum muslimin harus menahan dinginnya udara di malam hari. Belum lagi kapal mereka selalu dihantam gelombang air laut yang tinggi yang membuat kapal oleng ke kanan dan ke kiri. Kaum muslimin dengan ikhlas dan tabah meninggalkan kampung halaman untuk hijrah ke Habasyah menuruti perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka rela meninggalkan keluarga, kampung halaman, dan harta benda untuk hijrah ke Habasyah. Berita tentang kaum muslimin yang sudah tiba di Habasyah akhirnya terdengar juga oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Mereka mengirimkan utusan ke Raja Habasyah dan merayu untuk mengusir kaum muslimin dari Habasyah dengan memberikan banyak hadiah. Mereka menyebarkan berita bahwa kedatangan kaum muslimin akan mengganggu keamanan negeri Habasyah. Kaum muslimin yang sudah tiba di Habasyah dengan tenang akhirnya merasa gusar dan dengan kedatangan utusan kaum kafir Quraisy yang menyebarkan berita bohong. Kemudian kaum muslimin mengirimkan utusan untuk menjelaskan dan meluruskan berita dan hasutan dari utusan kaum kafir Quraisy kepada Raja Habasyah. Setelah mendengarkan penjelasan dari kaum muslimin, Raja Habasyah tidak jadi mengusir kaum muslimin. Kita klik menu lanjut. Materi sudah selesai. Jika materi masih ada yang belum difahami, nanti bisa diklik kembali dengan memahami ketiga subbab materi ini. Lanjut ke menu contoh. Di sini ada contoh soal. Contohnya seperti ini. Dari tabel di atas yang merupakan sebab-sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah ditunjukkan dengan nomor. Yang pertama ini 1. Terus-menerus dianiaya oleh kaum kafir Quraisy, benar. 2. Mekah tempat yang aman untuk Islam, salah. 3. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy, benar. 4. Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil, benar. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Jika ada yang menjawab 1, 2, 3, maka jawabannya salah, akan muncul emotikon sedih. Jika jawabannya yang benar tadi kan 1, 3, dan 4, kita klik, maka akan muncul emotikon jempol dan bahagia. Nah, selanjutnya ada menu kuis. Di sini nanti peserta didik dapat mengerjakan soal latihan. Nah, di sini cara penyelesaiannya sama seperti yang contoh itu tadi. Selanjutnya menu rangkuman. Kita klik, di sini terdapat rangkuman yang mana ini nanti dapat dicatat oleh siswa di buku catatan agar menjadi catatan yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ke Habasyah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmah dari materi kali ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.